Nah, oke, Mulai. teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini kita bisa melakukan presentasi. Baik, walaupun secara online dalam mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler dengan judul Rekayasa Genetika pada Golden Rice sebagai aplikasi biologi molekuler di bidang pertanian. Oke, next. Ya, perkenalkan, baik kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok 5 orang. Pertama ada Dani Fauzan, yang kedua ada Eva Rosita, yang ketiga ada Muhammad Raihan, Naila Putri, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Putri Fadilah Nawawi. Pembahasan yang kami ambil yaitu pertama ada pengertian, proses rekayasa genetika, manfaat rekayasa genetika, mengapa kita membutuhkan golden rice, dan yang terakhir yaitu tantangan pro kontra di masyarakat. Oke, baik. Selanjutnya yaitu pengertian. Eh, Ed Zurich dan Peter Bayer dari Universitas Freiburg mengembangkan padi emas. Nah, dua gen dari spesies bukan padi digunakan untuk membuat padi ini. Nah, dari tanaman narsis atau daffodil, golden rice adalah generasi berikutnya yang menggunakan gen Psi dari jagung karena ekspresinya yang lebih kuat. Nah, yang selanjutnya masih juga pengertian, di mana GMO atau Genetically Modified Organism merupakan organisme yang gen-gennya telah diubah dengan menggunakan teknik rekayasa genetika. Nah, perkembangan produk ini semakin meningkat karena adanya penambahan jumlah penduduk dunia yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan pertanian yang ada. Produk GMO ini memiliki sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya yaitu dapat mengatasi masalah pangan, dan sisi negatifnya adalah memicu permasalahan pada kesehatan. Kemudian ada beberapa produk GMO antara lain Vitromid dan Golden Rice. Nah, GMO juga. Nah, selanjutnya juga masih pengertian yaitu beras emas atau biasa disebut dengan golden rice merupakan sebuah beras yang telah dimodifikasi secara genetika di mana endospermanya mengandung kadar beta karoten atau sumber vitamin A yang tinggi. Warna kuning keemasan dari beras ini berasal dari beta karoten. Golden rice merupakan produk GMO yang baik karena jika dilihat dari kadar beta karoten yang tinggi, hal ini dapat membantu untuk mengurangi masalah kekurangan vitamin A khususnya di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Baik, selanjutnya pembahasan saya serahkan kepada Eva Rosita. Terima kasih kepada moderator, izin melanjutkan. Tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa beras yang biasa kita konsumsi itu nggak mengandung vitamin A. Nah, vitamin A itu eh, yang yang alami itu tidak menghasilkan vitamin A di prekursor untuk awalnya itu. Nah, langsung saja di tahap awal ini ada pembentukan fiton, dimulai dengan senyawa yang pertama yaitu bernama granil-granil difosfat, itu pada bagian atasnya ada ya, atau GGD yang merupakan bahan dasar untuk membentuk karotenoid. Pada tahap ini terdapat enzim yang bernama fiton sintase yang akan bekerja mengubah GGD menjadi senyawa bernama fiton. Jadi fiton ini adalah molekul pertama dalam jalur biosintesis dalam karotenoid. Selain itu, dihasilkan juga dua molekul sampingan yaitu 2-pirofosfat. Jadi dari tahap yang awal ini menghasilkan fiton dan juga 2-pirofosfat. Lalu setelah fitonnya terbentuk, ini itu akan diubah menjadi molekul baru yang disebut likopen. Melalui beberapa langkah ya.
enzim bernama CRT1 atau karoten desaturasi 1 yang berasal dari bakteri akan membantu mengubah fiton menjadi zeta karoten. Selanjutnya, zeta karoten ini akan diubah menjadi likopen dengan enzim CRT1 juga. Likopen itu merupakan pigmen yang berwarna merah dan inilah titik kunci jalur biosintetis karotenoid. Setelah likopennya terbentuk, molekul ini dapat berubah menjadi dua karotenoid, yaitu alfa karoten dan juga beta karoten. Nah, ketika seseorang mengonsumsi golden rice, beta karoten ini akan diubah menjadi vitamin A atau retinol dengan bantuan enzim tertentu di dalam hati dan juga usus. Next slide. Secara alami, beras itu kan nggak punya gen yang terkait dengan jalur biosintetis karotenoid. Namun, gen-gen ini tuh tidak aktif dan juga tidak terekspresi di bagian endosperm beras atau bagian yang kita konsumsi. Oleh karena itu, rekayasa genetika dilakukan untuk mengaktifkan jalur biosintetis karotenoid di area ini, sehingga beta karoten dapat dihasilkan. Untuk mencapai hal itu, diperlukan gen yang telah dimodifikasi agar gen tersebut itu bisa bekerja di dalam tanaman beras. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh gen tersebut adalah yang pertama itu memiliki semua informasi yang dapat terekspresikan pada tanaman. Gen tersebut harus mencakup urutan DNA yang memungkinkan tanaman memproduksi protein yang terlibat dalam biosintesis beta karoten. Contohnya gen fitosintase dari bunga dafodil atau jagung digunakan karena berperan dalam langkah awal pembentukan fiton dan juga tadi ya GGD atau geranil-geranil difosfat. Lalu yang kedua itu memiliki promoter untuk memulai transkripsi. Promoter adalah bagian DNA yang berfungsi sebagai saklar untuk menghidupkan gen. Dalam beras emas atau golden rice, promoter merupakan hal yang spesifik untuk endosperm digunakan, sehingga gen hanya aktif di bagian beras yang dikonsumsi. Ini mencegah gen bekerja di tempat lain di tanaman, yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan. Lalu yang ketiga, memiliki terminator untuk mengakhiri peristiwa transkripsi. Terminator itu merupakan sinyal DNA yang memberitahu mesin transkripsi tanaman untuk berhenti membaca gen. Ini tuh penting untuk memastikan gen bekerja secara efisien dan menghindari kesalahan produksi protein. Next slide. Adapun proses rekayasa genetika golden rice untuk menghasilkan beta karoten. Yang pertama, yaitu gen fitosintase. Di gen ini tuh akan mengubah geradil-geradil difosfat yang menjadikannya sebagai fiton. Lalu yang kedua, gen karoten desaturase yang akan mengubah fiton menjadi likopen. Lalu yang ketiga, gen likopen beta siklase yang akan mengubah likopen menjadi beta karoten. Lalu yang keempat ada gen hygromisin atau penanda yang akan membantu seleksi tanaman yang berhasil dimodifikasi secara genetik. Yang kelima ada Agrobacterium sp, alat untuk menyisipkan gen rekayasa ke dalam genom padi. Nah, adapun lokasi biosintetis, semua proses jalur biosintetis karotenoid ini terjadi di kloroplas, yaitu organel tempat fotosintesis berlangsung. Oleh karena itu, gen-gen yang diperkenalkan harus dilengkapi dengan sinyal pengarah untuk memastikan bahwa protein enzim diangkut ke kloroplas tempat reaksi berlangsung. Next. Nah, selanjutnya ada proses transformasi genetik menggunakan Agrobacterium tumefaciens. Proses ini adalah teknologi kunci dalam rekayasa genetika modern yang memanfaatkan sifat alami Agrobacterium tumefaciens dengan memodifikasi plasmid TI. Para ilmuwan mampu menyisipkan gen-gen yang diinginkan ke dalam tanaman untuk menciptakan sifat baru, seperti kemampuan memproduksi vitamin A pada golden rice. Yang pertama, prosesnya yaitu tanaman yang dilukai mengeluarkan substansi felonik. Jadi ketika tanaman mengalami kerusakan, misalnya kayak luka kecil, si sel-sel tanaman itu melepaskan senyawa felonik ke lingkungan sekitar.
Senyawa ini berfungsi sebagai isyarat kimia bagi Agrobacterium ini bahwa tanaman tersebut dapat menjadi inang yang potensial. Lalu yang kedua, substansi felonik merangsang aktivitas bakteri. Jadi substansi felonik ini kan dikenal oleh bakteri Agrobacterium dan bertindak sebagai pemicu bagi bakteri untuk menyerang. Nah, respon dari bakteri ini tuh melibatkan aktivasi gen virulensi yang terdapat di dalam plasmid TI. Lalu yang ketiga itu, gen virulensi pada plasmid TI dihidupkan. Gen virulensi itu memproduksi protein virulensi yang sangat penting dalam proses transfer gen dari bakteri ke tanaman. Lalu yang keempat, proses pemotongan tDNA. Enzim khusus yang disebut virunuklase itu memotong bagian tDNA dalam plasmid TI menjadi rangkaian tunggal DNA. Nah, tDNA ini adalah bagian genetik yang mengandung gen-gen baru yang akan disisipkan ke genom tanaman. Misalnya, gen pembentuk beta karoten dalam produk golden rice. Yang kelima, itu pengangkutan tDNA ke sel tanaman. Dengan bantuan protein virulensi, tDNA ini dipindahkan dari bakteri ke tanaman sel tanaman melalui proses yang menyerupai mekanisme infeksi. Lalu yang keenam itu integrasi tDNA ke dalam genom tanaman. Nah, setelah mencapai nukleus, tDNA ini berintegrasi bergabung ke dalam genom tanaman. Nah, gen yang telah disisipkan mulai transkripsi di dalam tanaman, memungkinkan tanaman untuk memproduksi senyawa baru seperti beta karoten pada golden rice. Next. Nah, ini ada gambar skutellum ya. Skutellum itu merupakan bagian dari embrio biji beras yang berperan sebagai organ absorptif. Fungsinya itu untuk menyerap nutrisi dari endosperma selama perkecambahan. Proses ini adalah inti dari teknologi golden rice yang menggunakan teknik transformasi genetik modern. Dengan menggunakan skutellum sebagai target, para ilmuwan itu memastikan gen-gen penting dalam terekspresi secara efektif di dalam endosperma beras, menghasilkan sifat baru seperti kemampuan memproduksi beta karoten untuk meningkatkan nilai gizi padi. Next, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Baik, untuk selanjutnya masih pada proses transformasi genetik. Yang pertama itu ada modifikasi genetik dalam E. coli untuk memastikan bahwa gen tersebut berfungsi optimal di dalam tanaman dan mengandung promoter, terminator, dan marker genetik. Yang kedua yaitu transfer gen ke Acrobacterium. Nah, di mana gen tersebut dipindahkan ke bakteri Acrobacterium tumefaciens. Nah, Acrobacterium itu adalah bakteri alami yang memiliki kemampuan untuk mentransfer tDNA dari plasmidnya ke dalam genom tanaman. Nah, yang ketiga yaitu kokultivasi dengan Scutellum beras. Nah, Agrobacterium akan mentransfer tDNA yang membawa gen modifikasi tersebut ke dalam sel-sel Scutellum menggunakan mekanisme serupa dengan infeksi alami. Yang keempat yaitu induksi kalus. Nah, setelah diproses kultivasi, Scutellum yang telah ditransformasi dipindahkan ke media kultur berbasis MS atau Murasic and Skug yang mengandung auksin, sitokinin, hieroglyphin, dan cefotaxin. Yang terakhir yaitu regenerasi tanaman. Nah, di mana setelah kalus berhasil tumbuh, regenerasi dilakukan dengan memanipulasi hormon pertumbuhan di dalam media kultur. Nah, tanaman hasil regenerasi ini akan membawa gen baru yang telah disisipkan, memungkinkan endosperma biji padi menghasilkan beta karoten atau prekursor vitamin A. Next. Nah, Golden Rice generasi 2. Nah, yang pertama itu produksi B-karotin meningkat hingga 20 kali lipat dibandingkan generasi pertama.
Selanjutnya, kandungan karotenoid yang lebih tinggi memungkinkan campuran beras biasa dengan golden rice untuk memenuhi kebutuhan harian vitamin A dalam masyarakat. Nah, secara visual, golden rice generasi kedua memiliki warna kuning orange yang lebih intens akibat kandungan karoten yang jauh lebih tinggi. Nah, dengan mengonsumsi golden rice generasi kedua, kebutuhan vitamin A dapat terpenuhi lebih efektif. Baik, selanjutnya materi saya serahkan. Terima kasih, izin melanjutkan. Selanjutnya ada manfaat rekayasa genetik dan golden rice. Yang pertama ada peningkatan produktivitas tanaman. Tanaman yang dimodifikasi secara genetik seringkali dapat menghasilkan hasil yang lebih besar dalam ketersediaan lahan yang terbatas, membantu mengatasi masalah kelaparan dan kekurangan pangan di berbagai wilayah dunia dengan meningkatkan jumlah produksi pangan. Yang kedua ada peningkatan kualitas gizi. Rekayasa genetik dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas gizi tanaman pangan. Misalnya golden rice adalah varietas beras yang dimodifikasi secara genetik untuk menghasilkan beta karoten yang penting untuk kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga ada ketahanan terhadap hama dan penyakit. Tanaman yang dimodifikasi secara genetik dapat dibuat tahan terhadap hama dan penyakit tertentu. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap pestisida kimia yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Yang keempat, meningkatkan toleransi terhadap faktor lingkungan. Tanaman rekayasa genetik dapat dirancang agar lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim seperti suhu tinggi, kekeringan, atau tanah yang miskin nutrisi. Ini membantu meningkatkan stabilitas hasil pertanian dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin bergejolak. Yang kelima ada pengurangan kehilangan hasil tanaman. Tanaman rekayasa genetik yang tahan terhadap hama dan penyakit dapat mengurangi kehilangan hasil akibat serangan organisme hama seperti ulat atau penyakit tanaman, menghasilkan hasil yang lebih besar dengan kualitas yang lebih baik. Yang keenam ada pengurangan penggunaan pestisida. Tanaman transgenik yang tahan terhadap hama seringkali membutuhkan penggunaan lebih sedikit pestisida yang berdampak positif bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Yang ketujuh, peningkatan ketersediaan pangan. Dengan meningkatkan produktivitas dan ketahanan terhadap faktor lingkungan, tanaman rekayasa genetik dapat membantu meningkatkan ketersediaan pangan global, mengurangi kelaparan, dan mendukung keberlanjutan sistem pangan. Selanjutnya ada peningkatan ekonomi petani. Dengan hasil yang lebih baik dan pengurangan biaya, petani yang mengadopsi teknologi tanaman rekayasa genetik dapat meningkatkan pendapatan dan peningkatan standar hidup mereka. Yang selanjutnya ada pengurangan pencemaran lingkungan. Tanaman rekayasa genetik yang membutuhkan lebih sedikit penggunaan pestisida dapat mengurangi pencemaran lingkungan oleh bahan kimia pertanian. Yang ke-10 ada pengurangan penggunaan lahan. Peningkatan produktivitas tanaman dapat membantu mengurangi tekanan pada hutan dan ekosistem alam lainnya yang sering diubah menjadi lahan pertanian. Next. Nah, saja ada manfaat rekayasa genetik di golden rice sendiri ya. Manfaatnya itu ada yang pertama ada golden rice setelah berhasil meningkatkan asupan provitamin A di daerah yang menderita kekurangan vitamin A. Yang kedua ada membantu mengurangi resiko kebutaan dan masalah kesehatan lainnya yang disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Dan yang terakhir dalam jangka panjang eh, dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di daerah yang terkena dampak. Next, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Udah diri kok. Baik, selanjutnya presentasi pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Rehan. Baik, terima kasih moderator. Lanjut, kenapa sih kita membutuhkan golden rice? Jadi golden rice itu adalah invasi rekayasa genetika yang mengintegrasikan vitamin A atau bikarotin dalam inosperma padi.
Keberadaan golden rice sangat relevan dalam mengatasi kekurangan vitamin A yang menjadi masalah kesehatan global, terutama di negara-negara berkembang. Kurangnya vitamin A mempengaruhi sekitar 250 juta anak-anak di seluruh dunia, menyebabkan gangguan penglihatan, melemahnya sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan risiko kematian dini. Golden rice dilihat sebagai solusi praktis dengan kemampuan beta-karotin yang terkandung di dalamnya untuk dikonversi menjadi vitamin A secara efisien dalam tubuh manusia dengan rasio konversi rata-rata 3,8:1 berdasarkan berat. Pendekatan ini menawarkan alternatif yang berkelanjutan dibandingkan suplemen vitamin A atau fortifikasi makanan yang memerlukan distribusi rutin dan biaya tinggi. Selain itu, matrik makanan beras yang sederhana memungkinkan penyerapan dan konversi vitamin A lebih baik dibandingkan dengan sumber lainnya, seperti sayuran berdaun hijau atau buah-buahan yang telah memiliki bioavailabilitas rendah. Dengan konsumsi harian sekitar 100 gram golden rice, kebutuhan vitamin A harian pria dan wanita dewasa dapat penuhi hingga 80 hingga 100% dan estimated average requirement atau EAR. Hal ini membuat golden rice menjadi solusi strategis untuk meningkatkan status vitamin A, khususnya pada komunitas yang bergantung pada beras sebagai makanan pokok. Dan sekian, dikembalikan ke moderator. Mungkin dilanjut ya. Di sini mungkin ada tantangan tersendiri pro ataupun kontra di masyarakat tentang distribusi transgenetik golden rice itu sendiri ya. Golden rice yaitu padi hasil rekayasa genetika yang diperkaya dengan beta karoten menjadi sorotan utama dalam diskusi mengenai solusi untuk kekurangan vitamin A di masyarakat. Meskipun dirancang untuk mengatasi masalah gizi, keberadaan golden rice itu sendiri menimbulkan berbagai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Nah, di sini ada pro. Yang pro itu yang dimaksud sebuah keuntungan ataupun dukungan dari masyarakat tersebut terhadap distribusi golden rice itu sendiri. Yang pertama itu yaitu mengatasi kekurangan gizi, yang dimana golden rice itu diharapkan dapat mengurangi kekurangan dari vitamin A yang menyebabkan kebutuhan dari anak-anak itu yang mengkonsumsi golden rice itu sendiri. Dengan kandungan beta karoten yang tinggi, padi golden rice ini dapat menjadi sumber vitamin A yang mumpuni ya tentunya, yang penting bagi populasi yang bergantung pada beras sebagai makanan pokok. Lalu dukungan ataupun pro yang kedua itu peningkatan produksi pangan. Peningkatan produksi pangan itu seperti golden rice itu bertujuan untuk meningkatkan ya produktivitas pertanian terhadap hama seperti penyakit. Hal ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok pendistribusian pangan di masyarakat itu sendiri. Yaitu yang kedua itu yang ketiga itu ada dukungan internasional, yang dimana dukungan ini mencakupkan beberapa negara termasuk Australia, Selandia Baru, Kanada, dan memberikan izin tentunya untuk mengkonsumsi golden rice itu sendiri. Menunjukkan adanya dukungan dari berbagai negara terhadap transgenetik, khususnya golden rice itu sendiri. Next slide. Lalu di sini ada kontra ataupun ketidaksetujuan terhadap pendistribusian golden rice.
Yang pertama itu ada kekhawatiran kesehatan. Nah, di sini banyak pihak ya yang mengkhawatirkan Golden Rush ini berpotensi berdampak negatif pada yang mengkonsumsinya, termasuk resiko alergi seperti gatal-gatal, terus dan sebagainya. Lalu yang kedua itu dampak lingkungan. Dampak lingkungan itu termasuk kontra ya. Di sini banyak masyarakat mengkhawatirkan bahwa penanaman Golden Rush ini sendiri ataupun transgenetik terhadap padi itu sendiri dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Misalnya potensi penyerbukan silang antara tanaman transgenetik dan tanaman yang tidak transgenetik ataupun lokal itu sendiri dapat menghasilkan gulma super yang lebih sulit dikendalikan, yaitu yang mengganggu ekosistem masyarakat. Lalu yang ketiga itu ada penolakan dari aktivis lingkungan, yaitu organisasi seperti Greenpeace telah menentang penanaman Golden Rush dan mengklaim bahwa tanaman konsensus ilmiah mengenai keamanan penanaman ini harus dihentikan di Filipina tentunya. Misalnya pengadilan baru ini mencabut izin untuk penanaman Golden Rush itu di Filipina. Lalu Golden Rush padi hasil rekayasa genetika yang diperkaya dengan beta karotin menjadi sorotan utama dalam diskusi mengenai solusi untuk kekurangan vitamin A di masyarakat. Meskipun dirancang untuk mengatasi masalah gizi, keberagaman Golden Rush mencerminkan tantangan yang lebih luas terkait penerapan teknologi rekayasa genetika dalam pertanian. Sementara ada harapan besar bahwasanya Golden Rush ataupun transgenetik ini dapat membantu ya tentunya untuk mengatasi masalah gizi global. Kekhawatiran tentang kesehatan dan lingkungan tetap menjadi isu penting yang perlu ditangani dan perlu dipandang melalui penelitian lebih lanjut dan dialog terbuka antara semua pemangku kepentingan. Golden Rush menimbulkan berbagai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Mungkin seperti itu terkait tantangan pro dan kontra di masyarakat. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana golden rice itu adalah padi hasil rekayasa genetika yang menghasilkan beta-karoten, prekursor vitamin A untuk mengatasi defisiensi vitamin A di negara berkembang. Sebagai alternatif biaya rendah, padi ini berpotensi mencegah kebutaan dan meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil. Meski menjanjikan, Golden Rice menghadapi tantangan seperti penerimaan masyarakat, regulasi yang kompleks, dan kebutuhan pengujian lebih lanjut. Dengan dukungan kebijakan dan penerimaan publik, Golden Rice dapat menjadi solusi efektif melawan malnutrisi mikro. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi